Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Bunda Esti. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari virus COVID-19 ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Video kali ini saya akan sharing-sharing atau berbagi pengalaman tentang vaksinasi. Dan vaksin yang saya pakai ini adalah vaksin Sinovac. Terus video sampai selesai ya. Terima kasih. Beberapa minggu yang lalu, saya melakukan vaksinasi yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Pontianak. Yang pertama-tama, kita datang ke bagian pendaftaran, antri untuk mendaftar. Di bagian pendaftaran ini kita akan dikasih form yang isinya tentang riwayat kesehatan kita. Isilah dengan jujur dan lengkap form tersebut. Setelah selesai, kita disarankan ke bagian tensi. Di bagian tensi ini sebaiknya tensi kita jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah karena tidak dibolehkan. Sambil di tensi, kita dikasih berapa pertanyaan oleh petugasnya tentang kesehatan kita. Selesai, aman di bagian tensi, kita lanjut antri di bagian vaksinasi atau penyuntikan. Tiba saatnya di bagian penyuntikan, kita dipersilahkan duduk. Dokter akan menyuntikkan vaksin di lengan atas bagian kiri. Suntik, jus, jarum masuk ke kulit kita. Beberapa detik cabut, selesai. Hitungan detik udah selesai dicabut. Setelah divaksin, kita disarankan ke ruangan relaksasi. Di ruang relaksasi ini kurang lebih 30 menit sambil mengetahui apa reaksi tubuh kita setelah divaksin dan sambil menunggu kartu vaksin kita yang seperti ini. Selesai 30 menit, kita pulang. Biasa malam dan keesokan harinya yang saya rasakan biasa-biasa saja. Saya tidak merasakan sakit yang bagaimana. Itu alhamdulillah sekali. Selesai vaksin yang pertama, 1 bulan kemudian kita ada jadwal vaksin yang kedua. Sama seperti vaksin yang pertama. Kita datang ke bagian pendaftaran, dikasih form isian, dan kita isi form tersebut dengan lengkap dan jujur. Selesai, kita lanjut ke bagian tensi. Sambil di tensi, kita dikasih beberapa pertanyaan oleh petugasnya tentang kesehatan kita. Dan setelah dinyatakan aman, kita langsung antri di bagian penyuntikan atau vaksinasi. Sama seperti kemarin, kita dipersilahkan duduk dan dokter akan menyuntikkan vaksin di lengan atas sebelah kiri. Jarum masuk ke kulit kita, selesai. Nah, ini yang saya rasakan. Vaksin yang kedua ini yang saya rasakan beda dengan vaksin yang pertama. Karena begitu jarum masuk ke kulit saya sudah merasakan pedih. Selesai, kita disarankan ke ruangan relaksasi kurang lebih 30 menit sambil mengetahui reaksi tubuh kita setelah divaksin dan sambil menunggu kartu vaksin kita yang kedua. Sama seperti ini. Jadi vaksin yang pertama dan vaksin yang kedua kita akan sama mendapatkan kartu vaksinasi yang seperti ini. Usai 30 menit di ruang relaksasi, kita pulang. Malam dan keesokan harinya, tangan saya kalau ditekan-tekan gini masih terasa sakit dan ngilu. Diangkat-angkat gini pun agak sedikit sakit. Tapi sakitnya ini masih wajar lah. Namanya kan kulit bekas disuntik. Saya pikir wajar. Kurang lebih 2 hari lah. Setelah 2 hari, alhamdulillah berangsur membaik. Selesai untuk vaksin yang pertama dan vaksin kedua. Beberapa minggu kemudian, setelah mendapat pemberitahuan lewat SMS, kita bisa mencetak kartu vaksin yang seperti ini. Ini
kita cetak sendiri. Itulah sedikit sharing-sharing dari saya tentang pengalaman saya vaksinasi. Vaksin yang pertama yang saya rasakan biasa-biasa saja, dan untuk vaksin yang kedua saya merasa sedikit perih. Apabila kalian merasa berbeda dengan apa yang saya rasakan, karena daya tahan tubuh kita ini kan berbeda-beda, makanya wajar sekali apabila antara satu orang dengan orang yang lain mengalami perbedaan, lah wajar. Tetapi ada pengalaman teman saya setelah divaksin. Kebetulan saya datang sama-sama dengan dia. Vaksin yang pertama dan vaksin yang kedua, kita sama-sama datangnya. Dan pengalaman teman saya ini untuk vaksin yang kedua, malamnya dia mengalami demam. Setelah cerita-cerita, rupanya dia setelah divaksin, dia masih beraktivitas seperti biasa. Dan dia masih bekerja seperti biasa. Karena emang dasarnya orangnya lincah, dan malam harinya dia merasakan demam. Tetapi ada saran dari beberapa teman, kalau demam cukuplah minum parastamol saja. Benar? Teman saya mencoba untuk minum parastamol untuk pertolongan pertama. Dan alhamdulillah pagi harinya demamnya sudah turun. Ada 3 saran saya kepada kalian yang belum divaksin. Yang pertama, pas mau divaksin, datanglah dalam keadaan benar-benar sehat dan fit. Yang kedua, isilah form isian dengan jujur dan lengkap. Dan jawablah pertanyaan dari petugas tentang riwayat kesehatan kita dengan jujur. Dan yang ketiga, setelah divaksin, sebaiknya kurangin aktivitas dan perbanyak istirahat. Itulah saran dari saya sebelum vaksinasi. Dan ada satu pertanyaan dari saya, bagaimanakah cerita kalian setelah divaksinasi? Akan tulis di kolom komentar di bawah ini sambil kita sharing-sharing dan berbagi kepada teman-teman atau keluarga kita yang belum dan masih takut untuk melakukan vaksinasi. Saya tunggu ya. Sekian dulu video dari saya, dan nantikan video-video saya selanjutnya. Yang belum subscribe, mohon untuk di-subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.